Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal trigonometri menggunakan rumus-rumus aljabar. Nah, konsep-konsep rumus aljabar ini bisa kalian lihat di deskripsi video ini. Sudah saya berikan link videonya dan link websitenya dari www.bimbelan.com. Bisa kalian lihat di sana, ada banyak rumus-rumus aljabar yang biasa digunakan dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri. Nah, di sini kita akan membahas beberapa soal yang ada di website tersebut. Sini adalah pembahasan versi videonya. Kita mulai dari nomor 1. Hitunglah 2 sin pangkat 6 ditambah cos pangkat 6 dikurang 3 dikali sin pangkat 4 ditambah cos pangkat 4 ditambah 1. Nah, rumus yang akan kita gunakan adalah ini. Ini adalah identitas trigonometri, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini adalah A pangkat 6, B pangkat 6, dan A pangkat 4, B pangkat 4. Kedua rumus ini bisa kalian lihat di link deskripsi. Situ sudah ada link untuk menuju ke websitenya. Jadi ketika A pangkat 6, B pangkat 6 rumusnya seperti ini, dan A pangkat 4, B pangkat 4 rumusnya juga seperti ini. A pangkat 6, B pangkat 6 untuk mengerjakan sin pangkat 6, cos pangkat 6, sin pangkat 4 dengan cos pangkat 4 menggunakan rumus ini, A pangkat 4, B pangkat 4. Sehingga jadinya seperti ini. 2 sin kuadrat X, cos kuadrat X pangkat 3. Ingat pakai yang A pangkat 6, B pangkat 6. Di dalam kurungnya ada A pangkat 2, B pangkat 2. Jadi dia pangkat 2. Kemudian 3A kuadrat, B kuadrat. Berarti 3 sin kuadrat, cos kuadrat. Ditambah A kuadrat, ditambah B kuadrat. Di sini jadi sin kuadrat X, cos kuadrat X. Dikurang 3. Ini sin pangkat 4, cos pangkat 4. Sinnya ini kita buat sebagai A. Cosnya ini sebagai B. Nah, jadi seperti ini dia mengikuti rumusnya. Ini sebagai A, sebagai B, sebagai A, sebagai B. Lanjut. Nah, sin kuadrat X, cos kuadrat X ini menjadi 1. Ini menggunakan rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat X, cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian ini juga sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X menjadi 1. Sehingga 3 sin kuadrat X dikali cos kuadrat X dikali 1. Hasilnya yang ini. Yang ini. Nah, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dia nanti menjadi 1 di sini. Dan kemudian 2 sin kuadrat X cos kuadrat X dia tetap seperti ini, dia tidak berubah. Jadi di sini kita menggunakan rumus identitas trigonometri untuk yang berwarna merah ini. Nah, kemudian ini kita kalikan. 2 dikali 1 itu 2. 2 kali min 3 itu min 6. Min 3 kali 1 itu min 3. Min 3 kali min 2 itu positif 6. Nah, di sini kan diperoleh tuh min 6 sin kuadrat X cos kuadrat X. Yang di sini positif 6 sin kuadrat X cos kuadrat X. Jadi ada negatif 6 dengan positif 6. Berarti kan ini habis ya. Nah, jadi tinggal tersisa 2 dikurang 3 ditambah 1. Yaitu hasilnya adalah 0. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Hitunglah 3 dikali sin X min cos X pangkat 4 ditambah 6 dikali sin X ditambah cos X dipangkatkan 2 ditambah 4 dikali sin pangkat 6X ditambah cos pangkat 6X. Nah, rumus-rumus yang dipakai adalah seperti ini. Nah, rumus ini ya, ini kalau di positif, di ruas kiri positif, maka ruas kanannya juga positif. Nah, punya kita kan ini pangkat 2 ya, positif. Berarti nanti dia jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X
ditambah 2AB, berarti 2 sin X cos X. Nah, seperti itu. Nah, ini sin X min cos X pangkat 4 ini diubah dulu menjadi sin X min cos X kuadrat, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi kita pecah. Jadi sin X min cos X pangkat 2 dia menjadi seperti ini. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X dikurang 2 sin X cos X. Ini menggunakan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB. Ini adalah sama dengan A min B dikuadratkan, seperti itu. Nah, jadi pangkat 2 yang di dalam ini jadi versi panjang, kemudian pangkat 2 yang di luar jadi 2 ini. Jadi ya 4 ini kita ubah jadi 2 pangkat 2. Kemudian 6 sin X cos X jadi seperti ini, jadi sama. Dan 4 sin pangkat 6 cos pangkat 6. Ini pakai rumus yang seperti soal nomor 1 tadi. Nah, jadinya seperti ini dia. Nih, konsep rumusnya seperti ini. Sama dengan 3 sin. Nah, ini. 1 ini dari mana? 1 ini adalah dari sin kuadrat X plus cos kuadrat X, pakai rumus identitas trigonometri. Jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X jadi 1. Sama juga ini sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Ini juga jadi 1. Nah, sin kuadrat X plus cos kuadrat X jadi 1, pangkatnya 3. Nih 1. Pangkat 3 ya 1 ya di sini. Nah, kemudian ini juga sama. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X jadi 1. 1 dikali 3 sin kuadrat cos kuadrat jadi ya ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita kuadratkan 2 ini. Nah, sehingga dia menjadi seperti ini. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat itu jadi 4, sin kuadrat jadi sin kuadrat, cosnya jadi cos kuadrat, ini jadi min 2. Ini kan pakai rumus yang tadi ya, A min B pangkat 2, jadi A kuadrat min 2AB, ini ditaruh di depan min 2AB nya, plus B kuadrat. A nya adalah 1 kuadrat 1, 2AB, A nya 1 kali min 2 sebagai B, dikali 2 di depan jadi 4. Kemudian B kuadrat, jadi 2 dikuadratin jadi 4, sin kuadrat, jadi cosnya juga dikuadratkan. Seperti itu menjabarkannya. Nah, kemudian ini kita kalikan 1 per 1. Nah, ini 3 dikalikan dengan 1 itu 3. 3 kali negatif 4 itu negatif 12. 3 kali positif 4 itu min 12. Semuanya kita kalikan. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 4 kali 1, 4. 4 kali min 3, min 12. Dari sini kan bisa kita coret ya. Nih, negatif 12 ini coret dengan positif 12. Nih. Kemudian negatif 12 sin X cos X dengan 12 sin X cos X. Sehingga tersisa tinggal 3 ditambah 6 ditambah 4. Itu adalah 13. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Buktikan 1 plus sin X dikurang cos X dibagi 1 ditambah sin X ditambah cos X dipangkatkan 2 itu adalah 1 min cos X dibagi 1 plus cos X. Ini juga soal ada di website. Nah, tahap pertama ini kita kelompokkan. 1 dengan sinnya kita jadikan satu kelompok. 1 dengan sin. Nah, kemudian kita jabarkan pakai rumus aljabar yang tadi. Nah, 1 plus sin ini kita misalkan sebagai A. Kemudian cos ini sebagai yang B. Sehingga kan ini dia menjadi yang pembilangnya itu adalah
A min B kuadrat nih, pangkatnya 2. Sama dengan A-nya dikuadratkan. Ingat A yang tadi kan adalah 1 plus sin X. Ini dikuadratkan. Ini kan tadi A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. B kuadrat yaitu cos dikuadratin, jadi cos kuadrat min 2AB, berarti 2 kali A kali B, 2 kali 1 plus sin dikali cosnya ini. Jadi ini adalah 2AB. Sama juga yang bawah, tapi dia positif. Berarti ini adalah A kuadratnya. Ini adalah B, yaitu B kuadrat. Ini adalah plus 2AB. Nah, ini rumusnya. Yang bawah. Kalau yang bawah pakai rumus ini. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kan ada ini ya. Ada 1 plus sin X kuadrat di bagian pembilang. Di sini juga ada cos X. Nah, 1 plus sin X ini dikuadratkan. 1 plus sin X dia dikuadratkan, jadi kan seperti ini dia. 1 plus sin X kuadrat itu adalah 1 kuadrat, itu 1 ditambah sin kuadrat X, kemudian ditambah 2 sin X seperti ini. Nah, kemudian ditambah cos kuadrat X, baru dikurang 2 cos 1 plus sin X. Nah, per sama ini juga yang bawah ini. Hasilnya adalah 1 kuadrat ditambah sin kuadrat X ditambah 2 sin X ditambah cos kuadrat X ditambah 2 cos 1 plus sin X. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini bahwa kita bisa menggunakan identitas trigonometri. Jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini jadi 1. Nah, juga sama sin kuadrat X dengan cos kuadrat X ini jadi 1. Sehingga 1 ditambah 1 yang di depan ini dia menjadi 2. Sama juga 1 ditambah 1 dia menjadi 2. Nah, sisanya adalah 2 sin X yang di sini tulis ulang lagi. Jadi ini prosesnya dari kedua menjadi yang ketiga. Nah, kemudian di sini kita kelompokkan. Di sini kita kelompokkan 2 dengan 2 sin X ini, keluarkan 2-nya, jadi tinggal tersisa 1 min cos X ditambah 1 plus sin X. Nah, ini prosesnya. Yang bagian depan ini keluarkan dulu 2, 1 ditambah sin X. Nah, dikurang 2 cos X 1 plus sin X. Nah, per sama juga yang bawah jadi 2 dikali 1 plus sin X ditambah 2 cos X 1 plus sin X. Nah, jadi kan di sini ada 1 plus sin X, di belakang juga ada 1 plus sin X. Ini kelompokkan ini 1 plus sin X-nya. Nah, jadi seperti ini. Yang bawah juga sama. Ini ada 1 plus sin X, ada 1 plus sin X, dikeluarkan 1 plus sin X-nya. Jadi tinggal tersisa adalah 2 dengan 1 dengan cos. Ini kan ada 2-nya ya, ada angkanya 2 dikeluarkan.
Jadi 2 sama 2 itu kita coret, sin sama sin kita coret, sehingga terbukti bahwa 1 min cos X akan sama dengan 1 plus cos X tadi. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Jika tan X ditambah sin X sama dengan M dan tan X dikurang sin X sama dengan N, tunjukkan bahwa M kuadrat dikurang N kuadrat sama dengan 4 akar Mn. Nah, pertama-tama kita mulai dari ruas kiri dulu. M kuadrat min N kuadrat sama dengan tan X ditambah sin X kuadrat min tan X min sin X. Ini tinggal kita substitusi M dengan N-nya. Nah, kemudian jadi seperti ini. Nah, ini asalnya dari mana? Ini kan modelnya adalah seperti A kuadrat min B kuadrat. Itu kan kalau dijabarkan dia menjadi A plus B dikali A min B. Nah, A-nya di sini kita adalah tan X sin X. Nah, A ditambah B berarti tan X sin X ditambah tan X sin X ini. Nah, seperti ini. Kemudian dia dikurang A-nya adalah tan X ditambah sin X ini dikurang B. Jadi minnya dikalikan tanda minnya. Min dikali tan, min tan. Min dikali min sin itu adalah positif sin. Seperti itu. Nah, di sini nanti kita coret. Sinnya akan dihabis dengan sin. Tan di sini akan habis dengan tan. Sehingga diperoleh tan ditambah tan 2 tan. Sin ditambah sin 2 sin. Jadi 2 tan 2 sin dikali hasilnya adalah 4 tan X sin X. Nah, kemudian di soalnya ini kan ada 4 akar Mn. Di sini kita sudah ada angka 4. Berarti kita tinggal menambahkan akar. Nah, kita tambahkan akar, kemudian tannya kita kuadratkan, sinnya kita kuadratkan. Kenapa kita kuadratkan? Karena kita menambah akar biar tidak mengubah nilai dari soal. Nah, kemudian sin kuadrat X ini menggunakan rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan 1. Nah, di sini sudah ada sin. Berarti kita membutuhkan sin. Berarti sin itu akan sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, makanya jadilah seperti ini. Nah, kemudian ini dikali sebenarnya. Tan dikali 1 itu adalah tan kuadrat X. Kemudian tan dikali min cos itu adalah min tan kuadrat X dikali cos kuadrat X. Nah, tan ini berubah menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X dikali cos kuadrat X. Nah, cosnya coret dengan cos, sehingga yang ini tinggal tersisa hanya sin kuadrat seperti ini tadi. Tan kuadratnya tetap tidak berubah. Kemudian menggunakan rumus aljabar tadi, yang ini, yang di atas. Jadi tan kuadrat sin kuadrat itu adalah tan X ditambah sin X dikali tan X dikurang sin X. Di mana tan X ditambah sin X ini adalah M, tan X dikurang sin X ini adalah N. Nah, jadi dia terbukti. Oke, pembahasan soal berikutnya akan saya update, jadi ditunggu saja ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.